Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Aduh, kenapa ini leleh semua? Ayo, kalau begitu kita berdiri dulu semua. Ya, kita berdiri, kita renggang-renggangkan otot-otot kita. Karena capek juga ya, dari tadi pagi menerima materi, duduk terus. Ya, mari kita berdiri semua. Ayo kita berdiri dulu. Kita berdiri karena memang siang hari ini suhunya begitu panas, pembawaannya mengantuk, ya kan? Ya, sebenarnya juga ibu mengantuk. Hanya ibu bersemangat untuk mengajar anak-anakku sekalian. Jadi, kalian juga bersemangat untuk menerima materi pada siang hari ini, ya kan? Ayo kita berdiri dulu semua. Kalau ada kotoran-kotoran yang ada di sekitar mejanya, di bawah meja atau di sekitar tempat duduknya, boleh dipungut, kemudian dibuang pada tempatnya ya. Ya, yang ini, ya boleh buang ya. Oke, jangan dulu duduk. Ya, supaya kita bersemangat, kita berdiri dulu semua. Jadi, kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ibu ulangi ya. Kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Sudah bisa ibu mulai? Apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Begini baru semangat. Oke, kembali duduk semua ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterima dengan baik, dapat bernilai pahala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Ya, bismillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat bertatap muka kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita terbebas dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hari ini ibu akan membawakan materi mengenai bersuci dari hadas dan najis. Tapi sebelum itu, ibu mau mereview kembali materi yang ibu ajarkan pada minggu lalu. Apakah anak-anakku sekalian masih ingat atau tidak ya? Nih, coba Eva, apa materi minggu lalu yang ibu ajarkan? Ya, betul. Coba sih ulangi kembali apa yang temannya bilang tadi. Ya, betul. Coba di paling belakang pojok kanan, apa materi yang ibu ajarkan minggu lalu? Ya, apa itu? Ya, betul sekali. Jadi materi yang ibu ajarkan minggu lalu yaitu iman kepada kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian masih ingat apa yang
yang Ibu ajarkan pada minggu kemarin. Dan sekarang Ibu mau anak-anakku sekalian dapat memahami dan meyakini pentingnya bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membiasakan diri untuk bersuci dari hadas dan najis dan menerapkannya dalam kegiatan beribadah. Ya. Jadi materi hari ini yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ya, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu najis? Belum ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, najis ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-qazar. Al-qazar ini artinya adalah kotoran. Jadi sedangkan najis ini menurut ulama ahli fikih adalah sesuatu yang kotor yang dapat menyebabkan keabsahan sholat. Maksudnya adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang memerintahkan kita untuk bersuci yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi ini dalil yang memerintahkan kita untuk bersuci ya. Adapun macam-macam dari najis ada 3. Yang pertama ya, macam-macam najis yaitu ada 3. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Jadi najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang sama sekali belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum genap berusia 2 tahun. Ya. Karena najis ini tergolong najis ringan, maka cara menyucikannya pun cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Ya. Jadi ketika misalnya anak-anakku sekalian sudah mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba adiknya ini nangis, minta digendong, ya kan? Pas adiknya digendong, malah kencing. Itu cara menyucikannya cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis, seperti itu. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah ini diantaranya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, bagi perempuan yaitu darah haid,
mutawasito ini dapat dibedakan menjadi dua, ya. Ada dua. Najis mutawasito ini ada dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Yang pertama, najis ainiyah adalah najis yang terlihat dengan jelas. Contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, itu najis yang terlihat dengan jelas, dinamakan najis ainiyah. Kemudian yang kedua, najis hukumiyah. Najis hukumiyah ini adalah najis yang tidak terlihat, najis yang tidak nampak. Contohnya seperti bekas air kencing, itu kan tidak nampak ya. Kalau bekas air kencing, ya, cara menyucikannya adalah dengan membersihkan terlebih dahulu benda najis itu, kemudian menyiramnya dengan air sampai benar-benar bersih. Jadi cara menyucikan najis ainiyah ini dan najis hukumiyah, kita bersihkan dulu kotorannya, kemudian kita bersihkan dengan air sampai benar-benar bersih. Seperti itu. Yang ketiga, najis mughalladah. Najis mughalladah ini adalah najis berat. Di antaranya seperti najisnya anjing dan najisnya babi. Itu tergolong najis berat. Jadi cara menyucikannya pun adalah membilas benda yang terkena najis itu dengan 7 kali bilasan. Kemudian menyiramkan air dan salah satu dari bilasan itu dicampur dengan debu yang suci. Debu yang suci ini maksudnya jangan kita ambil di atas permukaan, ya, kita gali dulu sedikit, kemudian kita ambil debunya, ya, karena kita tidak tahu apakah ada najis di atas permukaan itu. Jadi yang dinamakan debu suci itu kita gali dulu sedikit, kemudian kita ambil di bagian bawahnya, bukan di bagian permukaannya, kan? Itu tadi mengenai najis. Sampai di sini ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan, atau mungkin ibu terlalu cepat menjelaskan. Oke, mengerti ya? Mengerti semua? Oke. Ini sudah ditulis? Sudah ya. Kan masing-masing sudah ada buku cetaknya kan? Jadi ibu hapus ya. Kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai hadas. Ada yang tahu apa itu hadas? Belum ada yang tahu juga. Oke, jadi anak-anak sekalian, hadas ini adalah keluarnya sesuatu benda dari kabul dan dubur. Hadas ini merupakan keadaan tidak suci pada diri seseorang, keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil mengenai hadis, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia sholat hingga berwudu. Itu dalil mengenai hadis. Adapun macam-macam hadas,
Adapun macam-macam dari hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas besar ini hadas yang harus disucikan dengan cara mandi wajib, ya kan? Contohnya seperti perempuan haid, kan? Kalau mau melaksanakan sholat itu haidnya harus benar-benar bersih, baru mandi wajib, kemudian bisa melaksanakan sholat. Contoh lainnya seperti junub, nifas, dan keluarnya air mani bagi laki-laki. Itu kalau mau sholat harus mandi wajib dulu, baru bisa melaksanakan sholat. Adapun macam-macam dari hadas yang kedua, yaitu hadas kecil. Hadas kecil ini hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, ya, atau keluarnya udara dari dubur. Jadi ketika kita sudah mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba mau buang air kecil, ya itu harus kita berwudhu dulu baru bisa melaksanakan sholat. Seperti itu. Kalau tidak ada air boleh tayamum. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya anak-anak. Jangan malu-malu. Dimengerti semua ya? Oke, baik. Jadi coba kalau begitu, kalau anak-anakku semua sudah mengerti tentang bersuci dari hadas dan najis, Ibu mau tanya. Coba yang di pojok kiri paling belakang. Iya, suci. Coba. Apa materi hari ini? Betul. Najis itu apa? Ya, betul. Coba isi. Najis itu apa? Ya, betul. Coba Dina. Hadas. Hadas itu apa? Betul. Coba Vira. Macam-macam dari hadas apa? Coba Rica. Macam-macam dari najis. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian ternyata mengerti semua ya. Walaupun siang-siang hari ini tetap bersemangat. Jadi telah Ibu bahas mengenai bersuci dari hadas dan najis. Jadi najis ini adalah sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat, ya. Maksudnya adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melaksanakan sholat, ya. Adapun macam-macam dari najis ada 3, najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladah. Sedangkan hadas itu adalah keluarnya sesuatu benda dari kabul dan dubur. Macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Alhamdulillah anakku sekalian pada mengerti semua ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang kurang dipahami? Tidak apa-apa, boleh ditanyakan. Alhamdulillah mengerti semua ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya pantun nih. Dengar ya, dengar. Awan tinggi berwarna putih. Bentuknya seperti kepala tupai. Setelah mengerti, cobalah berlatih supaya kamu bertambah pandai.
kembali ya, supaya masih diingat. Jangan ketika hari ini masih ingat, besok lupa lagi ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.